Ketiganya memakai topi dan sama sekali tidak pernah menunjukkan wajahnya. Benar, bukankah mereka itu orang kampung? Siapapun yang telah melihat ilmu kita, kalau dia bukan berasal dari golongan kita, maka harus dibunuh. Ki Bajing Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobatku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini jumpa lagi sama Pak De Bakul Bakso Keliling yang baik hati dan tidak sombong. Akan review alur film drama kolosal yang berjudul Jaka Gledek. Sebuah film yang diangkat dari sebuah komik yang cukup terkenal di zamannya, yaitu Jair Warni. Film ini menceritakan latar belakang di zaman penjajahan Belanda dan pastinya banyak intrik dan keseruan di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak alur ceritanya, dan seperti biasa yang belum subrek, disubrek dulu ya biar Pak De tetap semangat untuk review alur filmnya. Dan jangan lupa segelas kopi hangatnya dan bakso daging yang super lezat biar lebih asik lagi nyimak alur filmnya. Oke sob, mari kita simak alur filmnya. Capcus sob. Tunggu. Ada apa? Kisah berawal di mana terlihat rombongan para pendekar dari golongan hitam yang dipimpin oleh seorang pria yang cukup gagah. Pria itu bernama Raden Sangsang dan para sekutunya, yaitu Ratu Siluman Ular yang sangat cantik, Ratu Nagani namanya, dan para pengawalnya. Mereka semua sedang menuju ke sebuah gua untuk menemui gurunya karena telah berhasil menculik seorang bayi laki-laki yang memang sengaja dilakukan karena bayi itu mempunyai kelebihan, yaitu bayi ajaib. Mereka melakukan semua itu karena suruhan gurunya Raden Sangsang. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba Raden Sangsang teringat kepada 3 orang penduduk yang tadi ditemuinya untuk membantu mereka menyeberangi sebuah sungai, karena Raden Sangsang tidak mau kalau ada orang lain yang mengetahui ilmunya selain kelompoknya, maka orang yang melihatnya harus dibunuh. Lalu Raden Sangsang mengutus anak buahnya untuk kembali dan membunuh ketiga orang itu. Sementara itu, ketiga orang pria itu tentu saja sangat kaget mendapatkan serangan yang secara tiba-tiba dari Ki Bajing Hitam dan yang lainnya. Akan tetapi ternyata ketiga pria itu bukanlah orang yang sembarangan. Ketiganya mampu meladeni setiap serangan yang dilancarkan Ki Bajing Hitam dan temannya. Pertarungan pun terjadi sangat sengit. Mereka saling serang adu ilmu kanuragan. Dari jurus pukulan hingga tendangan saling bergantian. Beberapa kali terlihat Ki Bajing Hitam dan temannya terdesak dan terkena pukulannya ketiga pria itu, sampai akhirnya Ki Bajing Hitam dan temannya harus jatuh tersungkur. Sementara salah satu pria itu langsung mengajak temannya untuk lari meninggalkan Ki Bajing Hitam dan temannya. Tentu saja Ki Bajing Hitam sangat kesal karena bisa dikalahkan sama ketiga pria itu. Kurang ajar, mereka lenyap. Rupanya ilmu mereka sangat tinggi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebaiknya kita lapor pada Raden Sangsang. Ayo,
Di sisi lain, ketiga pria yang melarikan diri dari sergapan anak buahnya Raden Sangsang, ternyata dia adalah Burhanuddin, salah satu pejuang kemerdekaan yang kala itu sedang dalam masa penjajahan Belanda. Burhanuddin sengaja membuntuti rombongannya Raden Sangsang karena sudah menjadi seorang pengkhianat dan telah menculik bayinya Burhanuddin. Mereka sengaja lari karena tidak ingin diketahui oleh anak buahnya Raden Sangsang, yang sangat akan berbahaya kalau anak buahnya Raden Sangsang sampai mengetahuinya, dan itu hanya akan membuat Raden Sangsang semakin jauh melarikan bayinya. Lalu Burhanuddin dan Radiakso dan Ki Sendangkarya segera mengatur siasat untuk mengikuti lagi rombongannya Raden Sangsang agar tahu di mana bayinya Burhanuddin disembunyikan. Jika pertempuran tadi kita menangkan, maka kita tidak akan mendapatkan bayi itu. Bahkan mereka mungkin akan membawa bayi itu lebih jauh lagi. Dan tidak ada gunanya. Lantas apa yang bisa kita perbuat sekarang? Kita mencari mereka lagi. Dan kita ikuti secara diam-diam. Bagus, aku setuju gagasan itu. Lebih baik kita kembali mencari mereka sekarang, Ketua. Baiklah. Scene beralih ke sebuah goa di mana terlihat Raden Sangsang dan Ratu Nagani dan Ki Kalabandot yang sedang menimang-nimang seorang bayi laki-laki. Ki Kalabandot adalah seorang tokoh golongan hitam yang sangat disegani karena kesaktiannya Ki Kalabandot. Ki Kalabandot terlihat sangat senang dengan bayi yang ada di dalam pangkuannya, karena bayi itu ternyata sangat mengagumkan. Walaupun masih bayi, tapi sudah memiliki kekuatan. Sebagai seorang tokoh sakti, Ki Kalabandot bisa mengetahui semuanya. Ratu Nagani yang masih penasaran dengan kesaktian Ki Kalabandot lalu menantangnya sekaligus ingin menguji lagi kesaktiannya Kalabandot. Ratu Nagani menyuruh Kalabandot untuk menebak apa yang sedang dipikirkan Ratu Siluman Ular itu. Lalu tanpa keraguan, Ki Kalabandot segera mengeluarkan ilmunya untuk mengetahui apa yang sedang ada dalam pikiran Ratu Nagani. Dan akhirnya Ki Kalabandot pun bisa melihat apa yang sedang dipikirkan Ratu Nagani. Ternyata mereka berdua mempunyai pikiran yang sama-sama kotornya. Ki Kalabandot yang berhasil mengetahui isi hatinya Ratu Nagani terlihat sangat senang. Lalu Ratu Nagani yang masih tetap penasaran sama kesaktiannya Ki Kalabandot memintanya untuk membuktikan kalau bayi itu benar-benar bayi ajaib yang sudah memiliki kekuatan gaib. Ki Kalabandot yang merasa tertantang segera mengambil bayi itu dan ditaruh di atas batu untuk menguji kesaktiannya. Dan betapa terkejutnya dan terkesima mereka semua yang ada di situ setelah melihat keajaiban yang terjadi sama bayi itu. Mereka semua sangat tersepona karena walaupun masih bayi, sudah memiliki kekuatan dan keseimbangan yang cukup tinggi. Ketika semuanya sedang dibuat heran dengan kekuatan bayi itu, tiba-tiba Ki Kalabandot dan Ratu Nagani menghilang dari gua itu beserta bayinya, hingga membuat Raden Sangsang dan yang lainnya sangat kaget. Lalu Raden Sangsang segera mengajak para pengikutnya untuk segera mencari keberadaannya Ki Kalabandot dan Ratu Nagani serta bayinya. Mana guru kita? Mana mereka? Entahlah. Guru juga menghilang. Hah? Guru? Bayi juga menghilang. Hilang. Ratu Nagani juga menghilang. Iya. Menghilang. Pasti Ratu Siluman Licik itu yang telah membawa kabur bayi Gledek.
Pasti. Dan guru pasti sedang mengejarnya sekarang. Iya, benar. Ayo, kita kejar. Ya. Ayo menjauh. Mari. Ayo. Sementara itu di sisi lain di atas sebuah batang pohon terlihat Ratu Nagani dan Ki Kalabandot yang sedang menggendong bayinya. Mereka berdua sangat senang karena telah berhasil sepenuhnya menguasai bayi sakti itu. Mereka berdua sama sekali tidak memperdulikan para anak buahnya yang sedang kebingungan untuk mencarinya. Lalu Ratu Nagani yang sangat penasaran dan tertarik dengan kesaktiannya bayi itu meminta Ki Kalabandot untuk mengalirkan kesaktian bayi itu ke tubuhnya. Tentu saja Ki Kalabandot yang sudah tahu dengan akal liciknya Ratu Siluman Ular itu tidak mau menurutinya begitu saja dengan alasan kekuatan bayi itu masih lemah. Ketika mereka berdua sedang asik membicarakan kesaktian bayi itu, Burhanuddin datang dan kedua pengikutnya yang sedang berusaha untuk menemukan anaknya Burhanuddin. Ki Kalabandot dan Ratu Nagani yang melihat kedatangan Burhanuddin tentu saja waspada karena mereka mengira para pria itu ingin merebut bayinya. Ki Kalabandot dan Ratu Nagani tidak sadar bahwa mereka adalah musuh bebuyutannya, yaitu Burhanuddin yang bayinya sekarang ada di tangan Ki Kalabandot. Lalu Ki Kalabandot segera mengajak Ratu Nagani segera pergi meninggalkan tempat itu dan mencari tempat yang aman untuk menyembunyikan bayi itu, sekaligus biar mereka bisa melampiaskan nafsu dan bersenang-senang. Mencari guruku. Beliau membawa lari bayiku bersama Ratu Nagani. Ratuku juga dibawa Guru Andika. Iya. Mereka semua lenyap setelah guruku melakukan gladi Jayaraga terhadap baik. Mari, kita harus segera mencari dan menemukan mereka sebelum terlalu jauh. Mari kita cari. Sementara itu Burhanuddin dan Radiakso serta Ki Sendangkarya terus mengikuti rombongannya Raden Sangsang. Burhanuddin sangat penasaran siapakah sebenarnya gurunya Raden Sangsang yang sekarang menculik bayinya. Lalu mereka bertiga segera melanjutkan untuk membuntuti rombongannya Raden Sangsang yang sedang mencari Ki Kalabandot dan Ratu Nagani yang tiba-tiba menghilang setelah melakukan ritual untuk menguji kesaktian bayi itu. Raden Sangsang yang bertemu dengan Ki Bajing Hitam, akhirnya mereka sama-sama berangkat untuk mencari keberadaan gurunya itu. Sementara Burhanuddin terus mengikutinya. Benar. Senang. Kupercayakan tugas ini kepadamu untuk mencari keterangan siapa gurunya Sangsang. Carilah sampai ketemu. Baik, Ketua. Sementara itu di sisi lain terlihat rombongan seorang kiai dan para santrinya. Kiai itu bernama Kiai Makdum, salah satu tokoh agama yang memiliki banyak santrinya dan cukup disegani. Kiai Makdum adalah salah satu tokoh yang membantu perjuangannya Burhanuddin untuk melawan para penjajah Belanda. Usut punya usut, Kiai Makdum sedang mencari seorang Habib yang berasal dari Tionghoa yang bernama Ahmad Tang Swi Hong. Sementara itu para santrinya yang ditanyain tentang keberadaan Habib itu, satu pun tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya mereka pun melanjutkan pencariannya. Dan tidak sengaja di tengah perjalanan bertemu dengan Burhanuddin dan Ki Sendangkarya serta Radiakso. Tentu saja Kiai Makdum dan para santrinya sangat senang melihatnya dan film pun bersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah kau temukan putramu? Putraku diculik oleh gurunya Raden Sangsang, Kiai. Gurunya Sangsang? Iya. Dasar murid durhaka. Oke sobat semuanya, terima kasih yang sudah nonton alur filmnya. Semoga terhibur dan ada hikmahnya untuk menjadikan pelajaran hidup kita sehari-hari bahwa apa yang kita tanam pasti akan membuahkan hasil. Menanam kebaikan hasilnya pun pasti akan baik. Sementara kalau kita menanam keburukan hasilnya pun akan buruk.
Dan jangan lupa yang belum subrek, disubrek dulu ya biar Pak De tetap semangat untuk review alur filmnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Burhanuddin akan menemukan bayinya serta dapat mengalahkan Kikala Bandot? Saksikan dan tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putramu harus cepat diselamatkan, Burhanuddin. Benar. Mencari anakku memang penting. Tapi ada yang lebih penting lagi dan harus kita dahulukan. Apa itu Kisanak? Perjuangan. Perjuangan harus kita nomor satukan.